Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih bagi kawan-kawan yang masih suka untuk sambung menyambung, sisip menyisip, ataupun grafting dan okulasi nih kawan-kawan, salah satu yang menentukan keberhasilannya adalah penggunaan plastik untuk melilit pada sambungan tanaman yang kita punya kawan-kawan. Nah, lalu apa yang harus kita berikan untuk melakukan sambungan tersebut? Pada dasarnya kawan-kawan, plastik yang bisa kita gunakan untuk sambung, grafting, okulasi, ataupun sambung pucuk kawan-kawan, itu bisa mudah kita dapatkan di sekitar kita. Namun dengan seiring berkembangnya pengetahuan, maka plastik yang digunakan tersebut tentu akan semakin berkembang, ya. Dan pada saat ini kita akan menyampaikan plastik yang kita gunakan untuk sambung, grafting, okulasi, ataupun sambung pucuk, ya. Plastik apa yang kita gunakan? Plastik yang kita gunakan kawan-kawan adalah plastik parafilm, ya. Plastik parafilm. Nah, sebenarnya sebelum kawan-kawan memiliki plastik parafilm ini, tentu harus sama-sama kita ketahui dulu tentang kelebihan dan kekurangan dari plastik grafting ini kawan-kawan, ataupun plastik parafilm, ya, yang digunakan sekarang untuk grafting nih, ya, kebanyakan, ataupun untuk sambung. Seperti apa sih plastik parafilm itu kawan-kawan? Ini dia. Dilihat dari tulisannya adalah plastik parafilm ukuran M. Kemudian ini dapat kawan-kawan lihat di tulisan bawahnya, yaitu laboratory film, ya, laboratory film. Jadi ini kawan-kawan, sebenarnya ini adalah plastik untuk alat-alat dalam menutup bahan ataupun alat-alat di laboratorium, ya. Jadi untuk mendapatkan parafilm ini kawan-kawan, bisa di toko kimia ataupun yang khususnya adalah di toko laboratorium. Nah, itu kawan-kawan. Bisa ditanya, plastik parafilm gitu ya. Biasanya kawan-kawan, plastik ini digunakan untuk membungkus alat-alat laboratorium, ya. Kemudian untuk membungkus mulut dari botol, ataupun pada bahan-bahan kimia yang mereka lakukan untuk melakukan reaksi ataupun sebagai botol reaktor, ya. Jadi ini termasuk plastik yang memang dibuat khusus untuk penggunaan laboratorium. Susah sekali bilangnya. Jadi kita gunakan kawan seperti, ya. Kemudian kalau penggunaannya tentu sangat mudah untuk kita tekan dalam melakukan drafting ataupun kawan. Kelebihan yang didapatkan apa? Kelebihan yang didapatkan yaitu yang pertama nih kawan-kawan, parafilm ini karena untuk laboratorium, ya, laboratorium. Jadi dia ini diberikan sifat antibakteri ataupun lebih jelas pensterilasiannya, ataupun dia memang plastik steril. Maka ketika kita melakukan penyambungan kawan-kawan ataupun melakukan grafting dan okulasi, di sambungannya ini tidak dimasuki oleh bakteri ataupun virus yang menyebabkan busuk batang. Jadi pada saat busuk batang ini biasanya sambungannya ini pun tidak akan berhasil, ya. Lebih cenderung kalau kawan-kawan melihat pada sambungannya itu terlihat membusuk kawan-kawan. Jadi dengan penggunaan parafilm itu untuk menahan ataupun menangkal agar sambungan tersebut steril, sehingga dia pun kembali sembuh lukanya dan menyambung pada entres yang kita sambungkan, ya. Yang kedua kawan-kawan, bahwa plastik parafilm itu kita gunakan, dia lebih menyatu kawan-kawan, lebih menyatu pada batang yang kita sambung, lebih menyatu, dan kemudian sangat mudah untuk ditembus oleh tunas yang mau tembus nih, seperti ini, sangat mudah untuk ditembus,
Jadi tidak menyulitkan mata tunas untuk melakukan keberhasilan dalam pertumbuhan. Jadi kita tidak perlu lagi kawan-kawan untuk melepaskan sambungan ini, ya, plastik yang kita gunakan untuk penyambungan ini, karena seperti plastik yang lainnya dia tidak terputus ataupun tidak hancur sehingga membuat tanaman yang kita sambung itu bisa tercekik, kawan-kawan. Tercekik seperti ini, ya. Jadi tumbuh itu dibatasi oleh plastik yang kita gunakan selain daripada plastik parafilm tadi. Jadi plastik parafilm sifatnya dia langsung melar, kemudian dia mudah untuk putus, kawan-kawan. Nah, itu kelebihannya, ya. Yang selanjutnya, kelebihan dari plastik parafilm itu, kawan-kawan, ini dapat kawan-kawan perhatikan pada sambungan tersebut, ya. Dia tidak menyimpan banyak air. Kenapa demikian? Karena plastik parafilm itu yang memiliki sifat khusus, dia dari dalam itu bisa keluar, kawan-kawan. Jadi air yang terdapat dari kambium, yang dikeluarkan dari kambium ini, dia tidak tertahan pada sambungan itu, sambungan entresnya. Sehingga tentu kalau seandainya dia menampung cukup banyak air di dalam sambungan ini, inilah yang menyebabkan bahwa sambungan itu bisa jadi gagal disebabkan karena busuk di dalamnya, kawan-kawan. Seperti ini, kawan-kawan, contohnya yang tidak menggunakan plastik parafilm, ya. Dapat kawan-kawan lihat di dalamnya itu menyimpan banyak air, ya, dari penguapan dan kemudian dari dari aliran kambium tadi. Dan kemudian kalau air ini tidak keluar, kawan-kawan, nah ini akan busuk, kemudian sambungan pun bisa jadi gagal. Maka dengan kelebihan daripada plastik grafting tersebut, dia tidak menyimpan terlalu banyak air, ya, dan bahkan air itu bisa keluar dengan sendirinya. Nah, namun ada kekurangan dari plastik parafilm ini, kawan-kawan. Apa kekurangannya, kawan-kawan? Kekurangan plastik grafting ini, kawan-kawan, harus selalu memperhatikan, karena plastik grafting ini sangat mudah untuk sobek, kawan-kawan. Mudah sekali untuk sobek. Nih, seperti di sini nih, pada sambungannya, seandainya kawan-kawan tidak memperhatikan, ya, kemudian pada sambungan ini sobek ataupun begitu banyak, kawan-kawan, ini juga menyebabkan bahwa sambung yang kita buat itu tidak akan berhasil, sehingga kalau seandainya sambungan ini tidak berhasil, maka ujungnya tidak akan berhasil juga. Inilah yang menyebabkan gagalnya sambungan tersebut yang disebabkan karena plastik dari parafilm itu mudah sekali untuk sobek, terkhusus sambungannya ini. Kalau bisa, kawan-kawan, tentu ini kita lilit lagi dengan plastik grafting, ya, plastik grafting ataupun plastik yang lainnya, supaya sambungannya ini tidak, ya, dan kemudian lukanya bisa sembuh, dan insya Allah ini pun bakal tumbuh lagi. Nah, itulah kekurangannya, kawan-kawan, dari plastik parafilm itu yang kita ketahui. Tentunya harus hati-hati untuk mendapatkannya. Mudah-mudahan tentunya kawan nih yang mau menggunakan plastik parafilm, ya, dapat mengetahui tentang kekurangannya. Jangan hanya kelebihannya, tapi kekurangannya juga. Hati-hati. Jadi kawan-kawan, setelah kita miliki ini, ya, kemudian kita potong dengan potongan yang menurut selera kita bisa kita lakukan untuk membalut entres ataupun sambungan pada saat kita melakukan sambung pucuk, sambung sisip, okulasi ataupun. Kawan-kawan nih, yang terakhir, bahwa plastik parafilm ini digunakan pada pohon-pohon yang keras, ya, atau besar. Jadi plastik grafting ini plastik parafilm ini biasanya digunakan pada pohon yang memiliki perakaran dan batang yang lunak seperti anggur, tin misalkan. Kemudian pada pohon-pohon yang berbatang lunak lainnya seperti anggur, ya, itu menggunakan ini. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton tentang pengenalan parafilm ini, ya, dan terima kasih
Mudah-mudahan suka dengan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para film.